Selamat datang, coba Anda bayangkan deh sebuah skenario. Ini seperti plot film thriller. Ada dua musuh bebuyutan yang biasanya saling ancam, tiba-tiba mereka kerjasama di belakang layar. Dan tujuannya bukan untuk damai. Justru sebaliknya, mereka kerjasama untuk menghentikan sahabat terkuat mereka sendiri memulai sebuah perang besar. Dan ini bukan fiksi loh, cerita ini nyata. Hari ini kita akan kembali ke momen yang super genting di Januari 2026, waktu Amerika Serikat sudah diambang perang dengan Iran. Sumber kita untuk pembahasan ini juga bukan kaleng-kaleng ya. Tentu, kita merujuk pada laporan investigasi dari The Washington Post dan The Wall Street Journal. Laporan ini mengutip langsung para pejabat tinggi Amerika, Israel, dan negara-negara Arab yang terlibat langsung dalam drama ini. Oke, jadi misi kita hari ini adalah membongkar diplomasi rahasia ini. Kita mau telusuri siapa telepon siapa, pesan paniknya apa saat dunia sedang menahan napas. Kenapa justru sekutu terdekat Amerika yang paling getol mencegah serangan ini? Mari kita mulai dari awal, saat semuanya nyaris meledak. Oke, kita mundur ke awal Januari 2026. Situasi di Iran lagi panas-panasnya kan? Ada unjuk rasa besar-besaran. Betul, situasinya sangat volatil. Nah, di tengah kekacauan itu, Presiden AS saat itu, Donald Trump, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang bikin semua orang kaget. Dia bilang, bantuan sedang dalam perjalanan untuk para demonstran. Dan ini bukan cuma omongan politik ya. Laporan-laporan ini menegaskan kalau pernyataan itu langsung diikuti oleh pergerakan militer yang masif. Tepat sekali. Militer AS langsung siaga 1. Bahkan sumber di Gedung Putih bilang, Trump itu sudah hampir, tinggal sekali pencet tombol untuk kasih perintah serangan. Wow, skalanya bukan main-main. Ini bukan gertakan. Data dari sumber kita menunjukkan kapal perusak USS Roosevelt sudah siaga penuh di Teluk Persia. Gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln juga dikerahkan, kan? Betul, dikerahkan ke kawasan yang sama. Ini pengerahan aset angkatan laut yang sangat-sangat serius. Angka-angka yang dilaporkan juga bikin merinding loh. Katanya ada hampir 900 peluncur rudal Amerika yang sudah diarahkan ke target-target di sekitar Iran. Ditambah lagi, pesawat-pesawat tempur AS dan sekutunya juga sudah merapat ke pangkalan-pangkalan di Siprus, di Inggris. Ini jelas persiapan serangan skala penuh. Ya, semua sinyalnya sudah lampu hijau gitu ya. Tapi, ada satu detail yang menurut saya agak aneh dan kontradiktif di laporan ini. Apa itu? Di saat yang sama mereka siap menyerang, militer AS justru diam-diam mengevakuasi sebagian pasukannya dari beberapa pangkalan regional. Tunggu dulu, ini kan aneh. Kelihatannya memang aneh ya. Di satu sisi siap nyerang habis-habisan, tapi kok di sisi lain malah nalik mundur pasukan. Itu kan pesannya jadi campur aduk, apa logikanya? Nah, justru disitulah kita bisa lihat betapa seriusnya para perencana militer di Pentagon. Mereka nggak menganggap remeh Iran sama sekali. Maksudnya? Evakuasi itu murni langkah antisipasi. Mereka tahu 100% kalau AS menyerang, Iran itu pasti akan membalas dengan keras. Pangkalan-pangkalan AS di kawasan itu bakal jadi sasaran empuk pertama. Jadi mereka meminimalkan potensi korban di pihak mereka. Tepat. Personel yang tidak esensial ditarik dulu. Jadi ini bukan tanda keraguan, justru ini persiapan untuk perang dua arah. Mereka siap memukul, dan pada saat yang sama, siap menerima pukulan balasan. Oke. Situasinya berarti benar-benar di ujung tanduk. Lalu, di tengah ketegangan maksimal ini, telepon di Washington mulai berdering tanpa henti. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan dari seluruh cerita ini. Penelponnya itu bukan lawan politik atau PBB yang menyuruhkan damai. Bukan ya? Lalu siapa? Justru sekutu-sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah. Ada Arab Saudi, Oman, Mesir, Qatar. Dan yang paling tidak terduga, Israel. Oke, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari negara-negara Arab dulu. Apa pesan utama mereka ke pemerintahan Trump? Pesan mereka itu sangat lugas, jelas, dan seragam. Intinya, tolong jangan serang Iran. Itu lebih seperti permohonan ya, bukan permintaan biasa. Betul, permohonan yang mendesak. Alasannya sangat pragmatis, ketakutan. Mereka sadar betul kalau perang meletus, wilayah mereka lah yang akan jadi medan pertempuran. Kota-kota mereka, fasilitas minyak mereka, semua dalam jangkauan rudal Iran. Atau dalam jangkauan kelompok-kelompok milisi pro-Iran, ya? Persis. Secara geografis, mereka kan di garis depan. Mereka yang pertama merasakan dampaknya. Laporan itu menyebutkan mereka merasa nggak aman, bahkan dengan adanya pangkalan militer AS di sana. Loh, kenapa begitu?
Mereka merasa aset militer AS yang ada di sana itu lebih dirancang untuk proyeksi kekuatan, bukan untuk pertahanan total terhadap serangan skala besar dari Iran. Ada perasaan mereka bakal ditinggal sendirian menghadapi kekacauan. Saking paniknya, putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, sampai turun tangan langsung kan? Betul, dia sampai merasa perlu menelpon Trump secara pribadi. Ini bukan lagi jalur diplomatik biasa. Ini intervensi personal di tingkat tertinggi untuk bilang, situasi ini gawat sekali bagi kami. Oke, jadi posisi negara-negara Arab sangat jelas. Mereka panik karena takut jadi sasaran empuk. Tapi yang bikin saya bingung itu Israel. Nah, ini dia. Selama ini kan kita tahu Israel, apalagi di bawah Netanyahu, itu pihak yang paling vokal, paling mendorong tindakan keras terhadap Iran. Kenapa mereka tiba-tiba ikut menelpon Washington untuk mencegah serangan? Agendanya apa sebenarnya? Pertanyaan Anda tepat sekali. Dan disinilah letak nuansa terpenting dari diplomasi rahasia ini. Pesan Netanyahu ke Trump itu memang beda. Beda gimana? Dia tidak bilang jangan serang. Pesannya adalah tunda serangan. Tunda. Ya, perbedaan satu kata ini sangat krusial. Tunda, bukan batalkan. Jadi secara prinsip mereka tetap setuju Iran harus diserang, tapi bukan saat itu juga. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya, lagi-lagi, adalah ketakutan. Tapi ketakutan yang lebih spesifik dan teknis. Israel merasa pertahanan udara mereka belum siap menghadapi serangan balasan masif dari Iran. Mereka masih trauma dengan serangan rudal Iran di tahun sebelumnya kan? Di Juni 2025 itu. Tepat, serangan itu jadi semacam wake-up call yang menyakitkan buat mereka. Laporan saat itu kan bilang pertahanan Israel berhasil ditembus. Padahal sudah dibantu sistem pertahanan udara Amerika dan bahkan Yordania. Jadi Iron Dome kebanggaan mereka itu ternyata nggak cukup ya? Nah, sumber-sumber intelijen yang dikutip dalam laporan ini kasih detail teknisnya. Sistem Iron Dome itu ternyata punya kelemahan fatal. Yaitu? Iron Dome itu dirancang spesifik untuk mencegah roket jarak pendek yang relatif lambat, seperti yang biasa diluncurkan dari Gaza atau Lebanon. Sementara, rudal dari Iran itu binatang yang sama sekali berbeda. kami nggak sanggup menahan balasannya sendirian. Jadi ini benar-benar ironis ya. Sebuah koalisi yang sangat aneh terbentuk bukan karena kesamaan visi, tapi karena kesamaan rasa takut. Betul. Negara-negara Arab takut wilayahnya jadi medan perang. Israel takut pertahanannya jebol. Tapi ujung-ujungnya tujuan jangka pendek mereka sama. Hentikan Trump, menekan tombol itu. Ini contoh klasik geopolitik yang sangat pragmatis. Kepentingan bertahan hidup jangka pendek mengalahkan permusuhan ideologis. Tapi tekanan kan ternyata nggak hanya datang dari luar negeri, ini yang bikin makin rumit. Di dalam pemerintahan Trump sendiri, ada perdebatan sengit. Betul. Laporan ini melukiskan ada dua kubu yang saling tarik-menarik di Gedung Putih. Di satu sisi, ada kubu yang lebih hawkish, pro-perang, yang tampaknya didukung oleh Trump sendiri. Mereka melihat unjuk rasa di Iran sebagai kesempatan emas. Kesempatan emas untuk menggulingkan rezim dengan kekuatan militer. Tapi di sisi lain, ada kubu yang lebih hati-hati. Siapa saja yang ada di kubu seberangnya ini, yang berani menentang presiden? Tokoh-tokohnya seperti Menteri Keuangan Chad Bannon dan utusan khusus Steve Witkoff. Argumen mereka bukan berarti mereka pro-Iran ya, sama sekali bukan. Tujuannya sama, tapi caranya beda. Tepat, mereka lebih memilih jalur ekonomi. Argumen mereka, strategi tekanan maksimum lewat sanksi ekonomi, itu harusnya diberi waktu lebih lama untuk bekerja. Mereka percaya sanksi itu pelan-pelan akan mencekik ekonomi Iran, memicu ketidakstabilan dari dalam. Tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Pasis, bagi mereka memulai perang terbuka itu risikonya terlalu besar, nggak bisa diprediksi, dan bisa menghancurkan semua pengawal AS di kawasan itu. Ini kan perdebatan klasik antara hard power lawan soft power. Oke, jadi ada tekanan dari luar, ada perdebatan di dalam. Sementara itu, Iran sendiri bagaimana? Mereka nggak tinggal diam kan? Tentu tidak. Mereka tidak pasif menunggu nasib. Mereka justru memainkan kartu diplomatik mereka dengan sangat cerdik dan berani. Caranya gimana? Bukannya jalur komunikasi resmi sudah hampir mati total waktu itu? Mereka buka jalur belakang. Menteri Luar Negeri Iran saat itu, Abbas Araghchi, dilaporkan berhasil mengirim pesan rahasia ke utusan khusus AS, Steve Witkoff. Jadi mereka bicara langsung dengan faksi yang lebih moderat di pemerintahan Trump.
Betul, tapi ada satu manuver lagi yang jauh lebih mengejutkan dan nekat. Apa itu? Ini langkah yang sangat tidak konvensional. Coba bayangkan, Anda mencoba bicara dengan lawan Anda dengan tampil di stasiun TV favoritnya. Itu benar-benar berani. Rasanya seperti usaha untuk melewati para penasihat dan birokrat dan mencoba bicara langsung ke Trump sendiri. Atau setidaknya ke basis pendukungnya. Dan yang paling penting adalah isi pesannya. Iran nggak cuma mengancam balik, mereka melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Mereka mengkombinasikan ancaman tongkat dengan tawaran wortel. Oke, tongkatnya jelas ya, ancaman balasan. Wortelnya apa? Di tengah situasi segenting itu. Menurut laporan ini, Iran menjanjikan penundaan eksekusi hukuman mati terhadap ratusan tahanan. Ini konsesi besar di bidang hak asasi manusia. Sebuah isu yang mereka tahu sangat diperhatikan di Washington. Jadi ini sinyal yang jelas, kami bersedia kasih Anda sesuatu yang bisa Anda klaim sebagai kemenangan diplomatik, asal Anda jangan menyerang. Tepat sekali. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, keputusan akhir Trump untuk tidak menyerang itu bukan keputusan tunggal. Ini adalah hasil dari tekanan dari 3 arah yang berbeda secara bersamaan. Betul. Pertama, tekanan dari luar, dari koalisi aneh Israel dan negara-negara Arab. Kedua, ada perlawanan dari dalam pemerintahannya sendiri. Dan ketiga, manuver diplomatik cerdas dari Iran sendiri yang menawarkan jalan keluar tanpa harus berperang. Ini benar-benar menunjukkan betapa kompleksnya sebuah keputusan kebijakan luar negeri ya. Bukan cuma soal satu pemimpin, tapi ada jaring-jaring pengaruh yang rumit di baliknya. Dan ada satu poin lagi dari analisis dalam sumber ini yang menurut saya penting. Soal target serangan itu sendiri. Ya, para analis mengingatkan bahwa menyerang Iran itu tidak sama seperti menyerang negara lain. Dan secara spesifik, menyerang pemimpin tertingginya, Ayatullah Ali Khamenei, itu bukan sekedar serangan terhadap kepala negara biasa. Maksudnya dimensinya beda gitu. Betul, Khamenei itu bukan hanya presiden, posisinya sebagai pemimpin tertinggi juga merupakan simbol ideologi revolusi Iran, pemersatu nasional. Bagi banyak warga Iran, bahkan yang mungkin nggak suka pemerintah, serangan langsung ke Khamenei akan dianggap serangan terhadap kedaulatan dan martabat bangsa. Jadi serangan semacam itu justru bisa jadi bumerang. Alih-alih memecah belah, malah bisa menyatukan rakyat Iran melawan musuh dari luar. Tepat sekali. Risikonya adalah memicu konflik yang bukan lagi sekedar perang antar negara, tapi perang yang bernuansa ideologis dan keagamaan, yang bisa menyebar ke seluruh kawasan dan dampaknya akan sangat-sangat sulit diprediksi. Pembahasan ini benar-benar membuka mata kita tentang bagaimana diplomasi level tertinggi bekerja ya. Jauh dari kamera, di balik layar, garis antara teman dan musuh itu bisa jadi sangat kabur. Musuh bisa jadi kawan sementara hanya demi satu tujuan bersama yang paling mendasar, mencegah kehancuran. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Jika ketakutan akan kehancuran bersama bisa mendorong musuh-musuh bebuyutan ini untuk bekerja sama secara rahasia demi mencegah sebuah perang, bayangkan apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti mereka menemukan sebuah kepentingan bersama yang positif, yang bisa mereka perjuangkan secara terbuka,